Oke, kembali lagi bersama kami ya, teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita di Pancasila. Jadi kita selesaikan dulu ya, teman-teman, materi Pancasila, kemudian nanti kita beralih ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja. Kita mulai membahas soal kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya disebut dimensi. Ayo, menurut teman-teman ini jawabannya apa nih? Dinamis, kerohanian, fleksibilitas, idealisme, realita. Ayo teman-teman, langkah pertama nih yang kita lakukan apa? Coba yang sudah mengikuti channel ini pasti tahu nih, di video-video sebelumnya kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri. Nah, artinya dia mempengaruhi dan menyesuaikan diri. Ya, ideologi yang bisa mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya disebut. Nah, kalau teman-teman, menurut teman-teman apa nih? Sebenarnya ini itu soal yang memang membutuhkan teori. Ada teorinya tapi juga ada triknya untuk menjawab sesuai dengan penalaran. Oke, kita cari tahu satu-satu dulu nih. Kita perlu analisis dulu. Dinamis kira-kira mendekati enggak nih? Mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan, menyesuaikan. Artinya dia ya dinamis dong, menyesuaikan. Oke lah ya, tapi kita cari opsi yang lain, siapa tahu dia lebih oke ya. Kerohanian jelas nggak masuk, karena kerohanian itu hubungannya dengan agama pastinya. Fleksibilitas, wah ada yang lebih masuk nih teman-teman, ada yang lebih mendekati ya, kita tandai. Kemudian idealisme biasanya orang idealis itu ya susah menyesuaikan ya, malah ya memang dia bisa mempengaruhi, seseorang yang idealis itu bisa mempengaruhi orang lain tapi tidak untuk menyesuaikan diri. Oke, kita coret ya teman-teman. Realita itu apa sih? Realita itu ya kenyataan, kurang sesuai juga. Oke, berarti jawaban yang mungkin adalah C, fleksibel, karena dia bisa menyesuaikan diri. Oke, kita cek jawabannya ya. Ya, jawabannya C. Dimensi ideologi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada dimensi realita, dimensi idealisme, dimensi fleksibilitas. Ya, realita yaitu dimensi yang mencerminkan realita hidup dalam masyarakat dan menjadi gambaran tentang sejauh mana suatu masyarakat berhasil memahami dirinya sendiri. Ya, ini ya tentang realita ya. Kemudian dimensi idealisme yaitu dimensi yang berfungsi sebagai motor penggerak yang membangkitkan semangat untuk hidup bersama atau bersatu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia bisa mempengaruhi, bisa menggerakkan orang lain, tapi tidak bisa menyesuaikan diri. Makanya di sini tidak ada kata-kata yang dia bisa menyesuaikan, ya kan? Kalau kalian cermati kan seperti itu. Kemudian ada dimensi fleksibilitas, yaitu dimensi yang mencerminkan kemampuan secara ideologis dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Berarti oke ya, secara teori oke, kita betul. Tapi kita kembali lagi pakai trik penalaran. Biar apa? Biar kita mudah, tidak perlu banyak-banyak belajar. Maksudnya belajar teori ya teman-teman, karena itu akan menghabiskan waktu kalau belajar teori. Makanya kita belajar triknya saja untuk mempersingkat. Kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Salah satu nilai dalam Pancasila yang merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu disebut dengan nilai dasar, instrumental, vital, material, praktis. Ya, menurut teman-teman jawabannya apa nih? Bagaimana triknya? Triknya adalah seperti biasanya, kita cari dulu kata kunci. Ya,
sekilas kita bisa menemukan itu ya, bisa menemukan kata yang sama di sini antara di soal kemudian di opsi. Ya, oke lah, kita bisa kantongi ini. Tapi kita juga jangan lupa kalau kata kunci itu harus lebih dari satu. Oke, ini bolehlah ya kita tandai dulu. Kita cek satu-satu. Oh ya, kita kata kuncinya ini ya, instrumental, kemudian kita cari situasi yang konkret. Oke, dalam situasi konkret atau nyata ya. Kemudian, nah ini teman-teman jangan sampai lengah ya. Sebelum ada kata instrumental itu ada kata penjabaran. Nah, artinya ini nggak ngomongin instrumental nih, tapi kita ngomongin penjabarannya nilai instrumental. Nah, makanya teman-teman jangan sampai kekecoh. Ini soal host nih, soal host. Teman-teman harus hati-hati. Dasar itu sudah nggak mungkin lagi ya, nggak relate. Kemudian vital itu kalau kita jabarkan ya sesuatu yang vital atau fundamental, dasar lah ya, sama saja kayak ini, hampir mirip. Kemudian material juga kurang sesuai ya teman-teman. Kalau kita berbicara material itu ya mungkin dia lebih sesuai ke situasi konkret kalau material. Tapi kan kita juga harus ingat, nah ini penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret. Ini nggak ngomongin konkretnya, tapi kita ngomongin nilai instrumental ya, berarti kurang sesuai juga. Praktis itu apa sih teman-teman? Kalau kita kulik lagi, praktis itu ya memang kata dasarnya kan praktis, tapi praktis itu kan biasanya simpel ya, orang simpel ya, praktis. Kita misal lapar ya tinggal makanan, praktis saja, nggak usah dibikin ribet. Itu arti kata praktis secara dasar. Nah, tapi praktis itu juga bisa diartikan praktek. Nah, contoh praktisi ya kan, seorang praktisi itu biasanya kan dia yang terjun di lapangan ya, yang sifatnya teknis, itu praktisi. Artinya orang-orang yang mempraktekkan suatu bidang ilmu. Nah, itu juga bisa dikatakan seorang praktisi. Nah, kita kulik lagi nih, penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Nah, ini kayaknya cocok nih, seperti menerapkan, mengimplementasikan nilai instrumental dalam situasi konkret nyata kan, artinya benar-benar aksi di lapangan gitu loh, pada tempat. Nah, ini saja sudah dikasih keterangan tempat dan situasi. Artinya jawaban yang paling mendekati adalah praktis dong tentunya, sudah pasti, karena ini nggak mungkin instrumental. Karena kalau kita ngomong instrumental, harusnya ini bukan penjabaran, soalnya bukan penjabaran, tapi harusnya ya langsung saja, misal nih bla 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 merupakan nilai instrumental bla 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 gitu, menjelaskan tentang instrumental ya. Tapi kan ini enggak, ini penjabaran. Nah, artinya bukan nilai instrumental yang diomongin, tapi tentang penjabarannya. Penjabaran apa kan gitu kan, penjabaran instrumental dalam situasi konkret ya, pada tempat tertentu, situasi tertentu. Jadi yang paling mendekati adalah praktis. Coba deh kita cek jawabannya. Ya, jawabannya E. Nilai praktis adalah interaksi antara, kan benar, interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Sangat dinamis karena berusaha mewujudkan nilai instrumental dalam kenyataan. Kembali lagi ke hal yang konkret tadi ya. Nilai praktis dari Pancasila dapat dilihat dan ditemukan pada berbagai wujud konkret pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh lembaga negara, organisasi sosial politik, lembaga ekonomi, tokoh masyarakat, dan anggota warga negara. Ya, ini kalau kita belajar teori ini, nah, pokoknya banyak lah
Jadi kita akan lebih mudah menjawab soal itu menggunakan penalaran. Ya, gitu ya teman-teman ya, paham ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mukadimah hukum dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta merupakan hasil dari sebuah sidang yang diselenggarakan oleh, menurut teman-teman jawabannya apa nih? Panitia 9, PPUPKI, PPKI, Kongres Pemuda, PBB. Ya mungkin ya teman-teman kalau PBB ya, sangat tidak mungkin. Ini sebenarnya nggak bisa dinalar karena memang ini sejarah. Ya ini sejarah, makanya meskipun nanti sebagian besar soal yang keluar di SKD CPNS khususnya di TWK itu adalah soal-soal penerapan, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada soal yang berbau teori atau sejarah yang memang susah untuk kita analisis menggunakan teori penalaran. Jadi setidaknya sedikit banyak teman-teman tahulah sejarah dasar ya, karena ini menurut saya ini sejarah dasar. Gak apa-apa, kita tetap harus mempelajari karena memang akan keluar meskipun porsinya sedikit, tapi cukup dasarnya saja. Oke ya, kita ambil kata kuncinya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu apa sih teman-teman? Piagam Jakarta itu ya cikal bakal Pancasila. Ya, cikal bakal Pancasila. Nah, ini lahir dari sebuah sidang yang diselenggarakan oleh. Nah, jadi sebenarnya Piagam Jakarta itu berasal dari sidang yang diselenggarakan oleh PPUPKI. Tapi di sana itu ada ketimpangan antara kaum Islam dengan kaum nasionalis. Kemudian dibentuklah Panitia 9 khusus untuk membahas dasar negara. Ya, untuk membahas dasar negara. Jadi di anggota Panitia 9 itu ada kaum nasionalis, ada kaum yang mewakili kaum Islam. Jadi dari berbagai golongan itu ada. Piagam Jakarta itu berasal dari sidang PPUPKI, tapi PPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 khusus untuk membahas dasar negara atau yang kita kenal Piagam Jakarta atau yang sekarang ini kita pakai Pancasila. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 melakukan sidang dan menghasilkan Piagam Jakarta. Anggota Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno, Mohatta, A.M. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim itu putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini kan salah satu perwakilan dari golongan agama. Abdul Karim Zakir, Abi Kusno, kemudian ada Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yami. Oke, paham ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kebebasan atas hak milik dan jaminan sosial serta mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan merupakan hubungan HAM dengan Pancasila. Oke, kita ditanya nih sila keberapa. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti channel ini tahu cara untuk menjawab soal-soal tentang butir-butir Pancasila. Nah, jadi kalau kita belajar teori, belajar tentang butir-butir Pancasila itu sangat banyak sekali, persilanya itu dijabarkan sangat banyak, jadi akan sangat menguras waktu dan tenaga. Makanya kita pakai yang namanya trik cepat. Ya, trik cepatnya apa? Ya, ada di video sebelumnya. Ya, teman-teman cari aja di video yang pertama tentang Pancasila. Nah, kebebasan atas hak milik dan jaminan sosial, ini kata kunci ya teman-teman, serta mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Ya, ini sama saja dengan penjabaran dari jaminan sosial ya. Kesejahteraan termasuk dengan pekerjaan,
kemudian perlindungan HAM, merupakan hukum betul. Nah, jelas ya teman-teman. Kalau ketuhanan itu ngomongin apa sih? Ngomongin tentang agama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ngomongin tentang kemanusiaan. Ya sebenarnya ini agak menyinggung, agak masuk sih, karena kemanusiaan juga kan, jaminan sosial. Oke lah, kita tandai dulu, kita centang. Persatuan Indonesia ngomongin persatuan, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, ini sila keempat ngomongin tentang kebebasan berpendapat. Nggak oke ya, nggak masuk. Nah, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, ya, sangat relate ya teman-teman ya. Jaminan sosial sangat erat dengan adanya keadilan sosial, sangat erat hubungannya. Ya, meskipun ini juga sebenarnya patut untuk dipertimbangkan, tapi ini jauh lebih mendekati. Jadi jawabannya, mari kita cek. Nah, jelas ya teman-teman. Kebebasan atas hak milik dan jaminan sosial serta mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha bersama dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, merupakan hubungan HAM dengan Pancasila. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya teman-teman ya, paham ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan dengan teman-teman untuk mengelaborasi pemahaman pada video kali ini. Jadi di sini saya ada PR nih buat teman-teman. Contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah apa nih teman-teman, kira-kira jawabannya? Ada ikut campur dan memihak salah satu blok, kemudian ada pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik, memberi bantuan senjata pada negara yang bertikai, menghimpun negara sepaham dan seideologi, organisasi ekonomi yang Eropa sentris. Nah, coba teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti akan saya lihat apakah jawaban teman-teman sudah betul atau tidak. Oke ya teman-teman ya, segitu saja pertemuan pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman sebagai dukungan ke channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.